Shalom, puji Tuhan, selamat pagi anak-anak semua. Kita percaya bahwa hari ini kasih Tuhan hadir dalam hidup kita, sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Mari anak-anakku di rumah, kita siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita mau beribadah sekolah minggu, puji Tuhan. Ayo mari, kita bangkit berdiri semua. Kita angkat satu pujian, kita akan segera mulaikan ibadah sekolah minggu. Kita minta Tuhan pimpin ibadah pada pagi hari ini. Minta Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan kuduskan kami, Tuhan ampuni dosa kami, berkati kami semua, dan urapi guru sekolah minggu yang akan melayani hari ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah sekolah minggu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap menaikkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, dan nanti saya persilakan Ibu Guru Wanda untuk memimpin kita dalam pujian. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Dia, dan kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Masih rindu memuji Tuhan? Pasti masih rindu memuji Tuhan. Baik, kita akan angkat pujian kita kedua, bertambah-tambah dalamnya.
sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita siapkan persembahan kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita angkat satu pujian persembahan kepada Tuhan. Persembahan, tutup matanya ya dan lipat tangannya. Dan yang berdoa persembahan pada saat pagi hari ini yaitu anak Bitsi. Untuk itu kami persilakan anak Bitsi untuk berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat anak Bitsi yang sudah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang rindu dengar cerita firman Tuhan? Ya, semuanya rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat lagu untuk firman Tuhan. Kita angkat satu pujian Alkitab buku terindah, dan saya jemput kita bangkit berdiri. Sebuah buku yang indah
Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dan segala kuasa kegelapan iblis setan yang coba-coba mengganggu akan kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu, memberikan roh kegelisahan, roh bermain, roh yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami tolak, kami tengking, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum Pak Guru menyampaikan pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu, ya? Elia di tepi Sungai Kerit. Cerita ini menggambarkan bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Elia ke Raja Ahab, di mana akan terjadi kelaparan 3,5 tahun karena hujan tidak turun. Sehingga Elia Tuhan suruh pergi ke tepi Sungai Kerit, tapi Tuhan membuktikan bahwa Tuhan bisa memberkati Nabi Elia. Di pagi dan petang, burung gagak membawakan daging dan roti, dan Nabi Elia minum air Sungai Kerit. Anak-anakku semua, kita percaya bahwa Tuhan mampu memelihara, menyertai kita dalam kondisi apapun. Selanjutnya, siapa yang tahu ayat hafalan kita minggu lalu? Betul, ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 bagian B, sebab Ia yang memelihara kamu. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Elia dan janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 24. Sekali lagi, Elia dan janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 24. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan
setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah cerita kita tentang Elia dan janda di Sarfat, menggambarkan bagaimana janda yang percaya dan mengandalkan Tuhan sehingga hidupnya diberkati. Demikian pula kita, anak-anak, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan supaya hidup kita juga dapat diberkati Tuhan. Selanjutnya, anak-anakku, kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Roma 10 ayat 17. "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Sekali lagi, Roma 10 ayat 17. "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Anak-anakku, ingat, ayat hafalannya harus dihafal, karena minggu depan Pak Guru akan menanyakan ayat hafalannya. Tuhan, anak-anakku, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ayo semua kita berlutut, tutup matanya, lipat tangannya, dan kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah dengarkan bagi anak-anak sekolah minggumu, dan tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hubungkan roh-Mu dengan roh kami, sehingga kami merasakan pertumbuhan yang indah bersama dengan Engkau.
Urapi guru sekolah minggumu, urapi anak-anakmu dalam penyembahan. Kami siap menyembahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebutkan semua haleluya, 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 haleluya. Jangan ada yang diam. Sampaikan haleluya, 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 haleluya. Ya dalam sikram. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Puji Tuhan, selesai penyembahan. Mari anak-anakku, kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat dan kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Dan kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini hamba mau berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggumu. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan dalam studi mereka, berkati, berikan hikmat, kepintaran, akal budi, dan mereka berhasil. Kalau ada anak-anak sekolah minggumu yang sakit, biarlah Engkau yang jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Hamba juga berdoa buat orang tua mereka. Tuhan berkati ayah dan ibu mereka dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, juga kehidupan saudara-saudara mereka. Engkau berkati, namamu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Biarlah berkat Tuhan terjadi bagi hidup kami. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus,
bagi juga kota kami Sorowako. Tuhan berkati, Engkau juga berkati Luwu Timur, Engkau juga berkati bangsa dan negara kami, sehingga biarlah Tuhan bangsa negara kami semakin diberkati, lebih khusus dalam menghadapi masa pandemi daripada virus COVID-19. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang hadir bagi kehidupan bangsa kami, dan Engkau yang membelanya di tengah-tengah daripada hal yang Engkau izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu hari ini, dan juga Engkau memberkati keluarga mereka. Kami berdoa, bersyukur, dan menutup ibadah sekolah minggu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan anak-anakku. Ingat, jaga kesehatan, banyak berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.